Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas lagi salah satu emiten yang cukup bagus ya, secara fundamental bagus, propertinya juga sangat menarik dan ini familiar ya untuk kita, dan harganya sudah drop ya. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham BSD atau Bumi Serpong Damai. Mungkin teman sudah familiar ya, yang rumahnya Tangerang, rumahnya Jakarta, pasti tahu lah untuk tempat ini, Bumi Serpong Damai BSD ya. Ini propertinya sangat bagus ya teman ya. Ini sebelah dengan Paramount, SMRA dan Alam Sutra ya. Nah, oke, kalau kita lihat harganya sudah drop ya untuk emiten ini. Bahkan kalau kita tarik dari hacknya di 2001 ini sudah sekitar 29% ya minnya. Dan kita lihat ya nanti harganya turun, apakah laporan keuangannya turun. Nah, kita simak ya, bahkan nanti kita bisa manfaatin dari potensi ya, selagi potensi ya. Nah, kita lihat ya untuk profil company dulu. Nah, ini perusahaan properti ya, ini sebenarnya grupnya Sinarmas dulu ya. Jadi ini grupnya Sinarmas di bidang properti ini. Nanti saya juga akan bahas ya anak turunannya Sinarmas ya, yang cukup bagus dan bahkan belum banyak yang akumulasi ya. Nah, kita lihat ya dari segi masyarakat ini sekitar 37% ya, memang cukup besar ya kalau kita bandingkan dengan pengendalinya itu cuma 35, terus berikutnya ada 25% ya, berikutnya terus seri sekitar 1,2 ya. Nah, ini ada Mukhtar Wijaya, Mikael Wijaya, terus Syukur Legenda ya, Lewi Genda, sorry guys ya, Syukur, Lewi Genda dan lain-lain. Nah, ini kita lihat di number of share atau pemegang saham yang udah mulai turun ya. Sebenarnya saya lebih senang kayak gini ya, dia udah mulai turun karena hari ini masih 30 Maret ya 2003, jadi belum keluar ya. Nanti kita lihat di 2000 di Maretnya ya, apakah semakin turun. Karena semakin turun itu semakin bagus guys ya. Kenapa? Kemungkinan semakin banyak yang keluar biasanya itu ditandai dengan harga yang drop ya. Biasanya banyak yang keluar, entah itu take profit ataupun cut loss ya. Nah, sini udah menunjukkan sudah turun guys. Nah, dari segi pemegang saham memang cukup 50-50 ya. Ada mati memang segi masyarakat sudah 37% ya, tapi masih ideal guys ya, belum sampai 40 ya, dikit lagi lah 40 ya. Nah, kita aja dari compare revenue kurang lebih seperti itu ya. Ini perusahaan properti grupnya Sinarmas. Nah, untuk insidernya di sini belum ada penjualan ya, dari shareholder di atas 5% nggak ada penjualan ya. Terakhir ini ada pembelian dari Paraga Artamida ini 2020 ya, 25 September 2020. Nah, kita lihat ya untuk laporan keuangan. Nah, ini baru rilis ya, kuartal keempatnya atau annualnya atau laporan tahunan. Kita lihat ya dari ya per 30 Desember 2002. Nah, ini kita lihat nanti kita secara year to year seperti apa. Nah, kita lihat dari segi aset. Nah, untuk asetnya sekitar 64 ya, 64 triliun ya. Sini sebutin 6 triliun, sini dinyatakan dalam bentuk rupiah ya. Jadi teman nggak usah nambahin lagi, sudah carikan data bentuk rupiah 64 triliun. Nah, kalau kita bandingkan setelah year to year ini naik ya, dari sebelumnya 61,4 naik ke 64,9, artinya ada kenaikan hampir 3,5 ya, 35 triliun ya segi asetnya kenaikan. Nah, dan lagi untuk liabilitasnya apakah naik? Nah, untuk liabilitasnya sama ya, naik sekitar dari sebelumnya 25 ya, 25,5 naik ke 26,9 ya. Ya, naik sekitar 2 ya, 1,9 triliun ya untuk kenaikan. Untuk ekuitasnya masih sekitar 38 triliun ya, naik sekitar 2,2 ya, 2,2 triliun ya. Dari kalau kita bandingkan secara year to year, dari sebelumnya 35,8 naik ke 38 triliun ya untuk ekuitasnya. Nah,
Nah ini yang penting ya, untuk laba rugi ini juga naik ya guys ya, laba ruginya naik. Nah, dari sisi pendapatan naik ya, dari sebelumnya 7,6 naik ke 10,2. Jadi ini pendapatan usahanya naik dari 7,6 naik ke 10,2 ya. Untuk detailnya di notes 44 ya teman ya, nanti cek aja di bawah ya, nanti cari nomor 44 ya. Beban pokoknya penjualan sekitar 45 ya. Nah, beban pokok penjualan 45 naik juga dari 2,9 naik ke 34. Nah, untuk laba kotornya naik ya, dari sebelumnya 4,7 naik ke 6,8. Nah, kita lihat ya untuk laba bersihnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat ini laba bersihnya naik ya, dari sebelumnya 1,5 ya, 1,5 naik ke 2,4 ya. Ini kalau kita sekitar 57%an ya, sekitar 60 atau 57%an lah. Ini segi kenaikan dari labanya ya. Untuk IPS sendiri juga naik ya, dari sebelumnya 64 naik ke 116 ya. Ini IPS-nya ya, dari sebelumnya 64 ke 116 ya. Ini sekitar 80% guys kenaikan dari segi IPS-nya ya. Artinya walaupun kondisinya sulit ya, properti sangat sulit, tapi emiten ini masih membuka profit guys ya, masih membuka profit. Bahkan kalau kita bandingkan di 2001 ini masih naik ya, sekitar 57% ya, atau 60% lah, anggaplah 60% dari sisi labanya. IPS nya juga naik sekitar 80% guys ya. Jadi performanya nggak turun, cuma harga sahamnya turun. Nah ini kita bisa manfaatin ya teman ya. Yang pasti ini nggak singkat ya, kita nunggu momen. Nah untuk cash flow ya, untuk cash flow operasional juga masih aman ya. Jadi sebelumnya 3,3 T masih ke turun tipis ya ke 3,09 triliun ya. Oke, dari segi fundamental sebenarnya nggak ada problem ya di emiten ini. Nah kita lihat ya untuk chartingnya ya, atau cara chartnya. Nah kalau kita lihat harganya saat ini close di 965, sebenarnya sudah turun 29% ya. Kalau kita tarik dari high-nya di 2001 Januari ini sudah turun sekitar 29 ya. Nah 29% ini turunnya secara, kalau kita bandingkan secara year to year, fundamentalnya nggak ada masalah apapun, bahkan labanya meningkat ya. Walaupun tidak 100% ya, tapi labanya nih ya sekitar 60-an, 67 atau 57 sampai 60% tadi ya. Untuk IPS-nya juga naik sekitar 8%. Nah, kalau main trik seperti apa Mas? Nah, mungkin strateginya gini ya teman ya. Ini kalau kita lihat di area demand sini ya, mungkin kalau kita tarik dari 21 ini membentuk demand di area sini. Ini demand pertama teman ya. Di area sini ketika masuk box ini ya, rata-rata dia naik ya. Dulu masuk box ini ya, box ini dia mantap naik, masuk box ini naik ya, box ini naik. Nah ini kalau tanda jauh di arah box ini, sekitar areanya tuh di area sekitar 800 ya, 74 ya, ini boxnya sampai di area sini ya teman. Kalau mau naikin lagi dikit lagi sekitar 950-an ya, daerah itu. Ini boxnya, ini area demandnya ya, ini 2001, dari 2001 ya. Ini di 2003 harganya di 968. Jadi teman kalau mau nunggu beli di area demand ya, nunggu di area box ini ya teman ya. Cuma kalau mau langsung beli ya silakan teman ya. Sekali lagi sini sifatnya berbagi informasi teman ya, barangkali nanti ini bisa jadi informasi tambah teman ya. Nah ini strategi pertama seperti itu ya, ataupun jangka pendeknya. Nah jangka pendeknya di sini membentuk channeling juga teman ya, kelihatan di arah sini ya. Kita bikin lagi. Nah di sini kelihatan ya, dia ada channeling seperti ini. Nah ini strategi pertama seperti itu ya. Nah ini menjawab channeling teman, nunggu aja di arah sini, mendekati arah sini, kalau nggak jebol take profit. Nah seperti itu. Ini strategi channeling pertama yang dekat. Nah kalau mau mendekin di arah sini juga membentuk channeling, sudah membentuk channeling ya ini ya, di arah sini. Sorry guys. Nah terdekatnya sini. Nah strateginya mau
channelnya kecilnya sini ya, nunggu area sini nanti out sini keluar ya, walaupun nggak terlalu gede ya, cuma teman-teman yang mau defisit aman ya seperti itu. Nah ini dekatnya sini paling bawah ya untuk di main area sini ya. Setelah teman mau nunggu di arah mana, sekali lagi sini sifatnya berbagi informasi ya. Nanti silakan di reset kembali teman-teman semua ya. Kalau cocok silakan dipantau, kalau tidak cocok ya bisa abaikan saja. Nanti kita akan kasih ya emiten-emiten yang menarik dan pasti harganya sudah drop ya, karena suka saya emiten yang sudah drop. Nah memang kekurangannya di BSD ini ya, kalau kita lihat historisnya memang pernah bagi dividen ya, cuma 2 tahun terakhir ini belum bagi dividen guys ya. Terus ini direkod belum bagi dividen ya. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya untuk berbagi informasi. Salah satu emiten yang secara fundamental sehat, jelas ya produknya jelas, bahkan teman-teman tahu pernah ke sana ya, karena BSD itu pasti familiar ya untuk teman yang tinggal di ibu kota ya. Nah setelah fundamental sehat, pemegang saham sudah mulai kurang ya, tadi sebenarnya sudah mulai kurang, dan harga sahamnya sudah di area ya, di main area ya. Nah, sudah di dekat di mana area ya. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Kalau teman ada pertanyaan ataupun request, silakan aja tulis di kolom komentar. Kalau nanti saya bisa, saya akan bantu jawab ataupun bikin video untuk pembahasannya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.